Karena orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, kata beliau, adalah orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, tapi dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kana 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa 'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali hari kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kita setelah Allah wafatkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala anugerah dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah maafkan segala kesalahan dan dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita sekecil apapun yang kita kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi satu pun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Innallaha la yazlimul mu'min hasanah yu'ta biha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Allah tidak akan menyia-nyiakan satu kebaikan pun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan balasannya di dunia, dan Allah akan membalasnya dengan pahala nanti di akhirat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita, bisa mengikuti akidahnya, ibadahnya kepada Allah, dan juga akhlaknya kepada sesama. Semoga dengan demikian kita bisa meraih syafaat dan pertolongannya nanti di hari kemudian. Syafaat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisab kita menjadi hisab yasira, hisab yang ringan dan hisab yang mudah. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat ketika kita melewati sirat yang berada di atas titian jahannam, sehingga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikokohkan langkah kita sehingga kita selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpeleset jatuh ke dalam neraka. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasul yang mulia di dalam surganya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kembali kita kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali. Alhamdulillah ini kali kedua kami mendapat undangan untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan ini, terutama bagi kita manusia yang hari-hari selalu berkutat dengan dosa dan kesalahan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencurahkan rahmatnya, sehingga dengan rahmatnya yang maha luas Allah Subhanahu wa taala akan
melimpahkan ampunannya kepada kita. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas ampunannya. Saya mengutip satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau yang cukup fenomenal, dan buku ini banyak dikaji di majelis-majelis dan banyak dikaji di mana-mana. Kitab beliau yang sangat luas sekali pembahasannya, yang sebenarnya kitab ini membahas tentang satu ayat pendek di dalam Al-Quran. Tapi oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjabarkan dengan sangat luas pembahasan itu. Beliau menjabarkan tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Allah berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, untuk mengulas tentang ayat itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala perlu menulis kitab yang bahkan dalam bahasa Arabnya saja itu 2 jilid, Pak. Kalau terjemahannya biasanya 2 kali lipat tebalnya. Hanya menjabarkan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu kemudian beliau menjelaskan ibadah-ibadah apa saja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang kita memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang Masya Allah bervariasi. Nasta'innya luar biasa, tapi na'budunya sedikit. Kadang-kadang sholatnya hanya 2 menit, tapi doanya 7 menit. Luar biasa. Jadi harus balance antara na'bud dan nasta'in. Jika kita ingin memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala, karena di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Allah menjelaskan di dalam banyak Al-Qur'an, wa huwal ghafurur rahim. Innahu ghafurun syakur. Yang kita bahas pada pertemuan pertama kalau tidak salah ayat itu yang ada di dalam surah Fatir. Ayat yang ke-34. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha bersyukur, maha berterima kasih. Dan yang paling banyak nama Ghafur itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Di antara tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan bahkan Allah tidak peduli seberapapun besarnya dosa yang dikerjakan oleh hambanya, selama dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu ampuni dosanya. Beliau mengungkapkan, li ahli dzunub salasatu anharin idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa, bagi manusia di dunia, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya 3 aliran sungai yang dapat membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Jadi Allah telah menyiapkan 3 sungai yang setiap saat kita bisa membersihkan diri kita, kita bisa mandi di sungai itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita. Fa illam tafi bi tuhurihim tuhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah. Kalau 3 sungai yang Allah siapkan di dunia ini tidak mampu membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, maka Allah telah menyiapkan sungai yang keempat nanti di hari kiamat untuk membersihkan dosa-dosa kita,
yaitu sungai neraka Jahannam. Karena pada pembahasan yang lalu kita menjelaskan tentang 3 tipologi orang-orang yang beriman. 3 tingkatan orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Ada zalimun li nafsih, yaitu mukmin yang banyak dosanya tapi dia mukmin. Yang kedua muqtasid, yang pertengahan. Kemudian yang ketiga sabiqum bil khairati biiznillah, mukmin yang imannya berada pada level yang paling tinggi seperti para nabi dan orang-orang saleh. Nah, 3 tingkatan mukmin ini semuanya sama-sama akan masuk surga. Jannatu adni yadkhulunaha. Pada ayat yang berikutnya Allah menjelaskan ketiga kelompok ini sama-sama akan masuk surga, namun dengan cara yang berbeda-beda. Fa ammal ladzina sabaku fa ulaika yadkhulunal jannah bighairi hisab. Adapun orang-orang yang memiliki level keimanan yang paling tinggi, sabiqum bil khairat, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Nah, orang yang imannya pertengahan, maka dia akan masuk surga tapi melalui hisab dulu. Kalau yang pertama tadi tanpa hisab. Yang kedua masuk surga tapi melalui hisab, namun hisabnya adalah hisab yang mudah, hisab yang ringan. Yang sebelumnya juga sudah kita ulas bagaimana gambaran hisab yang ringan itu, yaitu hisab yang hanya terjadi antara Allah dengan hambanya. Sifatnya rahasia, tidak dipublis. Allah akan memanggil hambanya, berada di sampingnya, lalu Allah menyatakan tentang dosa. Allah menanyakan tentang dosa yang dia kerjakan di dunia. Wahai hambaku, apakah di dunia kamu pernah melakukan dosa ini? Ya, benar ya Allah. Lalu dia mengakui dosanya, kemudian Allah mengatakan, aku telah menutupi dosamu di dunia dan aku telah mengampuninya hari ini. Lalu kemudian dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, mukmin yang banyak dosanya, ahli maksiat. Maka dia akan masuk surga tapi dihisab dengan hisab yang berat dan dicuci dulu di dalam neraka sampai dosanya bersih dalam waktu yang sangat lama. Baru kemudian dia diangkat dengan rahmat dan ampunan Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, kriterianya sudah kita kupas sebelumnya. Siapa-siapa saja mereka, bagaimana karakteristik mereka. Nah, orang yang dosanya terlalu banyak di dunia, sementara dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia belum bertaubat dari dosanya, selama dia tidak melakukan dosa syirik dalam kehidupannya, maka dia akan dibersihkan dahulu di dalam neraka Jahannam. Meski pada akhirnya dia akan masuk surga, tentu kita tidak ingin dosa kita dibersihkan di dalam neraka Jahannam. Tentu semua kita berharap agar masuk surga bahkan dengan tanpa hisab. Ya. Itu harapan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan 3 aliran sungai di dunia untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa. Sungai yang pertama, kata beliau, adalah Nahrut Taubatin Nasuh, yaitu sungai yang bernama Taubatan Nasuha. Taubatan Nasuha lebih luas daripada sungai Cisadane, lebih luas dari sungai Ciliwung. Namanya sungai Taubatan Nasuha. Masya Allah, hari ini kita awali dengan beribadah kepada Allah, bangun tidur, membaca doa, berwudu, datang ke masjid untuk sholat subuh, lalu imam mengajak kita untuk sama-sama bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tadi pada rakaat yang pertama imam sudah mengajak kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Dalam surat Tahrim. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima taubat hambanya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang bertaubat.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat 2 ayat 222. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika melihat hambanya yang bertaubat dari dosanya. Maka di dalam hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu beliau menjelaskan tentang bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hambanya yang bertaubat. Innallaha yafrahu bi taubati 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Lallahu asyaddu farhan, di dalam redaksi yang lain, Allah itu sangat gembira ketika melihat hambanya yang bertaubat, melebihi gembiranya seseorang yang menemukan kembali tunggangannya di padang pasir. Faqad dhalla ba'iruhu bi ardin falah. Melebihi bahagianya seseorang yang hampir mati tapi kemudian Allah hidupkan kembali dia. Jadi Nabi SAW menggambarkan di dalam hadis itu, ada seseorang yang melakukan perjalanan menaiki seekor unta, karena dulu belum ada kendaraan bermesin. Yang ada onta, belum ada Toyota, dulu onta. Orang safar naik onta, paling cepat naik kuda. Ya, paling cepat naik kuda. Dia melakukan sebuah perjalanan di tengah padang pasir yang sangat luas, di mana di atas tunggangannya itu terdapat perbekalan. Lalu dia istirahat dari capeknya, lalu dia bersandar di bawah pohon, dia mengikat ontanya, lalu tiba-tiba dia tertidur. Karena saking capeknya ketiduran. Begitu dia bangun dari tidurnya di tengah oase itu, kemudian dia mendapati bahwa ontanya sudah tidak ada di hadapannya, hilang entah kemana. Padahal di atas onta itu ada perbekalan makanan dan minuman. Sementara dia berada di tengah gurun yang sangat luas, tidak berpenghujung, tidak berujung. Kiri kanan tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kampung halaman, tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Hanya ada dia, gurun pasir, langit. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kita berfikir bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan gunung. Meskipun orang-orang liberal menyelewengkan ayat ini. Ayat yang pertama, afala yanzuruna ilal ibili. Bagaimana Allah menciptakan unta? Harusnya bukan ibili di sini, tapi ibili. Lamnya ada tasdidnya. Ya. Ibili. Ibili itu artinya awan. Awan di langit. Kalau ibili tanpa tasdid artinya unta. Karena tidak pas kalau dalam ayat ini disebut onta, sebab partnernya yang lain Allah menyebutkan di situ ada langit, ada bumi, ada gunung. Kenapa bisa ada onta di situ? Kalau awan kan cocok. Sehingga yang benar bukan ibili di sini, ibili, mesti ditambah tasdid. Itu penyimpangan yang besar. Padahal dia tidak mengerti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebutkan onta, lalu menyebutkan langit, menyebutkan hamparan bumi dan gunung-gunung? Agar kita berpikir, jika kita sedang berada di bawah langit, di atas bumi, kita hanya berada dengan unta saja. Jadi kita merenung di situ, di dalam ayat itu. Merenungkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia tidak mendapati unta di hadapannya. Maka apa yang terjadi? Dia pasrah dan dia menunggu datangnya kematian. Kendaraannya hilang, beserta dengan perbekalan yang dia bawa hilang. Yang ada hanya pakaian yang menempel di tubuhnya.
Kemudian karena ketika dia pasrah menunggu datangnya kematian, tiba-tiba dia tertidur lagi. Pasrah, benar-benar pasrah. Karena tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan, tidak ada yang bisa diharapkan. Dia tertidur kembali, ketika dia terbangun kembali dari tidurnya itu, dia dapati tiba-tiba ontanya sudah ada lagi di hadapannya. Senangnya orang seperti itu? Pasti senang sekali. Sudah hampir mati dan sudah pasrah, tiba-tiba dia mendapati kembali kehidupan setelahnya. Dia dapati kembali onta di hadapannya. Saking bahagianya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah kembalikan ontaku berserta perbekalannya. Terima kasih ya Allah, sungguh Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya sampai salah ucap. Dia ingin memuji Allah, ya Allah Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi terbalik. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku. Min syiddatil farah, saking bahagianya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada orang yang seperti ini ketika menyaksikan hambanya yang bertaubat. Walillahil masalul a'la. Tentu saja tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mencintai hambanya yang bertaubat. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan Allah menjelaskan, Allah tidak hanya mencintai orang yang bertaubat, tapi Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bagi orang-orang yang bertaubat dan dia istiqamah di atas keimanan dan amal salehnya, mereka itulah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dosanya diganti oleh Allah dengan pahala. Allah ganti dengan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena taubat berfungsi untuk menghapuskan dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Bahkan para nabi dan rasul. Mungkin pribadi kita baik, tapi mungkin pasangan kita yang kurang baik. Anak-anak kita mungkin yang kurang baik. Tadi imam juga mengajak kita untuk mengambil pelajaran. Bahkan nabi istrinya durhaka. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut durhaka padahal suaminya nabi. Tapi sebaliknya Allah memberikan contoh teladan bagi orang-orang yang beriman. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya durjana tapi istrinya wanita salehah ahli surga. Bahkan Nabi menjelaskan satu di antara 4 wanita penghulu surga itu istrinya Fir'aun. Kata Nabi, 4 wanita penghulu surga, Maryam, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi. Saking mulianya. Jadi Nabi pun tidak lepas daripada kesalahan. Tapi kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah, ya ayuhan Nabi. Misalnya tadi yang dibaca, jahidil kafirin wal munafiqin. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardata azwajik, misalnya dalam surat At-Talaq. Ya. Nah, kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi kita sungai taubat nasuha untuk membersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Allah tidak peduli seberapapun besarnya dosa yang kita kerjakan. Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis qudsi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya sepenuhnya dari Allah. Tugas Nabi hanya menyampaikan dan menjelaskan, tidak menambahkan satu kata pun. Yang kedua hadis Nabi, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Yang ketiga hadis qudsi, maknanya dari lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala.
tapi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Nabi, hadis Nabi lafaz dan maknanya dari Nabi. Meskipun semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu juga dari Allah. Kalau hadis qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran mutawatir, bebas dari penyimpangan dan kesalahan. Kalau hadis qudsi banyak orang yang mensabotase, banyak orang yang berusaha membuat hadis, sehingga ada hadis qudsi juga yang derajatnya dhaif, sama dengan hadis Nabi SAW, bahkan hadis yang palsu yang mengatasnamakan Nabi SAW. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aznaba 'abdi dzamban." Hambaku berbuat dosa kepadaku, kata Allah. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bidzamb. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan, bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat hambanya, dan dia tahu bahwa Allah akan menghukum hambanya yang tidak bertaubat dari dosanya. Oleh karena itu dia mengangkat tangannya lalu dia berdoa, Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dia mohon ampun. Kata Allah, aku ampuni dia. Sudah diampuni. Setelah bertaubat dari dosanya, apa yang terjadi? Summa ada fa'aznaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamba ini kemudian kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama. Padahal tadi sudah bertaubat. Kembali melakukan perbuatan dosa yang sama untuk yang kedua kalinya. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bidzamb. Faqala rabbi ighfirli dzambi. Dan dia tahu bahwa Allah adalah zat yang Maha mengampuni dosa, dan Allah akan mengazab hambanya yang tidak bertaubat dari dosanya. Kemudian dia kembali memohon ampun kepada Allah untuk yang kedua kalinya terhadap perbuatan dosa yang sama. Kemudian kata Allah, aku ampuni dia untuk yang kedua kalinya. Apa kata Allah selanjutnya? Summa ada fa'adznaba. Kemudian dia kembali melakukan dosa yang sama untuk yang ketiga kalinya. Setelah dua kali dia berbuat dosa itu dan dia bertaubat kepada Allah, tapi dia ulangi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan dia tahu bahwa Allah adalah zat yang Maha mengampuni dosa, dan Allah akan mengazab hambanya yang tidak bertaubat dari dosa. Allah ampuni enggak, Bu? Ini yang ketiga kali Allah masih ampuni enggak, Pak? Masih agak ragu yang jawab. Yakin enggak diampuni? Yakin. Kalau yakin jawabannya harus mantap. Ini hari Ahad ya. Saya kira puasa Senin Kamis. Ya lemas suaranya. Ya. Aku ampuni dia untuk yang ketiga kalinya, kata Allah. Sampai di penghujung hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waf'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Wahai hambaku, silahkan engkau berbuat dosa sesuka hatimu, aku pasti akan mengampuni dosamu. Selama engkau bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa, Allah pasti akan mengampuni. Seberapa sering pun kamu melakukan perbuatan dosa yang sama. Ghafur, karena Allah zat yang Maha Pengampun. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, tidak boleh kemudian hadis ini menjadi legitimasi bagi kita untuk berbuat dosa. Ya kan Allah Maha Pengampun. Tapi tidak boleh menjadikan hadis ini sebagai alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Karena orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, kata beliau, adalah orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, tapi dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Berhenti, Pak. Stop. Kita tidak tahu habis kita berbuat dosa masih ada kesempatan taubat atau tidak? Masih hidup atau tidak? Tidak ada yang tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ini bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya seberapa sering pun dia melakukan perbuatan dosa.
Yang penting setelah berbuat dosa kita bertaubat taubatan nasuha. Bukan taubat main-main, bukan. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu syaratnya 3. Jadi kalau kita mau benar-benar taubat syaratnya 3. Kalau satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima taubat kita. Yang pertama adalah ayyukli'a anil ma'siyah. Ya, kita tinggalkan dosa itu. Bukan taubat namanya jika kita masih doyan dengan maksiat. Kalau kita mau taubat dari perbuatan ghibah, tinggalkan ghibah. Kalau kita mau taubat dari fitnah, tinggalkan fitnah. Kalau kita mau taubat dari perbuatan riba, tinggalkan riba. Kalau kita mau taubat dari perbuatan zalim, tinggalkan kezaliman. Itu namanya taubat. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Mesti menyesal. Karena taubat itu artinya menyesali. Menyesal terhadap perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Ada azam. Ada azam itu bahasa Indonesianya tekad. Ada tekad yang kuat di dalam hati kita untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Bagaimana jika ternyata dosa itu terulang kembali, Pak? Seperti yang Allah kisahkan dalam hadis tadi. Sudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dia ulang lagi. Bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan 10 kali. Bahkan tidak terhingga dia mengulangi perbuatan dosa yang sama. Tapi Allah masih menerima taubatnya. Asalkan dia taubat dengan taubatan nasuha. Meskipun setelah itu kita terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama, asalkan kita tidak berniat untuk mengulanginya. Asalkan ada tekad yang kuat di dalam hati kita untuk tidak mengulangi. Kecuali kalau kita mungkin mau bertaubat, taubat aja dulu. Nanti kalau berbuat lagi, nanti berbuat lagi nggak apa-apa, yang penting taubat dulu. Nah, itu sudah ada niat untuk mengulangi lagi. Itu yang keliru, itu yang tidak diterima taubat. Kita taubat dengan sungguh-sungguh. Adapun ketika kita terjatuh kembali kepada perbuatan dosa yang sama, itu karena kita manusia. Selalu mengulang perbuatan dosa. Sudah berjanji, sudah minta maaf kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, diulang lagi. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Kalau kita berbuat salah kepada orang, Pak, kita datang kepada dia. Kita datang kepada orang itu untuk meminta maaf, mungkin masih dimaafkan. Kalau hatinya baik pasti dimaafkan. Seraya kita berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Kita pulang ke rumah setelah dimaafkan. Besok kita ulang lagi, Pak, dosa itu. Kita ulang lagi kesalahan yang sama kepada orang yang sama. Kita datang untuk yang kedua kalinya untuk meminta maaf. Barangkali masih terbuka hatinya untuk memaafkan kita. Seraya kembali berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Besok kita ulang lagi, Pak, yang ketiga kali. Kesalahan yang sama kita kerjakan kepada orang yang sama. Kita datang untuk yang ketiga kalinya meminta maaf. Masih dimaafkan nggak, Pak? Mungkin sudah mulai berat hatinya untuk memaafkan. Karena berbuat salah, berjanji untuk tidak mengulangi, diulangi. Berjanji, diulangi lagi. Mungkin orang mulai berat untuk memaafkan kita. Tapi Allah, Masya Allah, Ghafur. Allah tidak peduli seberapa sering kita mengulangi perbuatan dosa. Kalau kita memiliki 99 kebaikan, lalu kita berbuat satu kesalahan, maka orang akan mengingat kita dengan satu kesalahan itu. Dia lupa dengan 99 kebaikan kita. Hanya karena satu kesalahan yang kita kerjakan, 99 kebaikan yang lainnya itu terlupakan. Apalagi kalau suami berbuat salah kepada istri. Ya. Nabi kan bilang begitu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahar summa ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qattu.
Kalau suami itu berbuat kebaikan selama 1 tahun penuh, sepanjang tahun, ya, kita ilustrasikan secara mudah saja agar mudah dipahami. Selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 30 Desember itu berbuat baik, tidak ada cacat sama sekali. Minta durian dibawain durian, minta rambutan dibawain rambutan, minta martabak dibawain martabak, minta jalan-jalan ke mall diajak ke mall. Selalu berbuat baik, sempurna suami itu terhadap istrinya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember. Nah, 1 hari yang tersisa 31 Desember suaminya tidak sengaja melakukan satu kesalahan. Entah apa kesalahan yang dilakukan oleh suami. Mungkin dia bawa madu ke rumah. Madu bima bukan. Karena saya jual madu bima, bukan madu yang lain. Lebih baik minta izin atau minta maaf? Minta maaf. Entah apa kesalahan yang dia kerjakan, maka cenderung istri itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, sungguh aku tidak melihat satupun kebaikan dalam diri. Hilang kebaikan selama 364 hari hanya karena satu kesalahan yang dibuatnya 1 hari. Su'ul khotimah betul itu suaminya. Ya. Jadi seperti itulah manusia. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan istri di sini. Kalau di sini kan ngaji, jadi memaafkan suaminya kalau berbuat salah. Ibu-ibu di sana, di Israel. Kalau di sini insya Allah salehah. Ya. Jadi dia luput dari 99 kebaikan orang lain hanya karena satu kesalahan. Tapi kalau Allah 99 kita melakukan kesalahan, lalu kita datang menghadap Allah dengan membawa satu kebaikan yang bernama taubatan nasuha, maka Allah akan menghapus 99 kesalahan kita. Dan Allah akan menerima satu kebaikan kita. Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Maka Allah menyebut dirinya dengan nama Ghafur. Dalam ayat yang lain Allah menyebutnya Ghaffar. Dalam surat Nuh, innahu kana ghaffara. Ghafur dengan Ghaffar itu maknanya adalah yang tidak hanya sekali 2 kali memaafkan dan mengampuni, tapi selalu. Maknanya istimrar. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut yang maha mengampuni, artinya selalu mengampuni. Jadi itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni. Allah tidak peduli seberapapun besarnya dosa yang kita kerjakan. Yang penting Allah minta kepada kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Itu saja. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak punya dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi, semua anak Adam pasti berbuat salah. Bahkan Nabi Adam saja berbuat salah karena makanan. Tapi manusia yang terbaik adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat setelah dia berbuat dosa. Allah senang betul dengan hambanya yang bertaubat. Karena dia tahu Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa. Dalam hadis qudsi yang lain juga riwayat Imam Muslim, Allah berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia seluruhnya, lau balagat dhunubuka anana as-sama thumma rajautani wastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau saja dosamu itu setinggi awan di langit, kalau saja dosamu itu sangat banyak, bahkan setinggi awan di langit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu engkau datang kepada Allah dengan penuh harap agar dosamu diampuni oleh Allah, dan engkau beristighfar kepada Allah, apa kata Allah? Ghafartu laka, aku pasti akan mengampunimu. Taubat dengan 3 syarat tadi, Pak. Aku pasti akan mengampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ubali, dan aku tidak peduli.
Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita sebesar apapun, selama kita datang memohon ampun kepada Allah pasti ampuni. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menemuiku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sepenuh bumi dosa. Jadi dosa kita sepenuh bumi. Jadi bumi ini penuh dengan dosa kita. Selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dan dia belum bertaubat dari syiriknya, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Kalau kita menghadap Allah membawa sepenuh bumi dosa, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah, apa kata Allah? Aku akan datang menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Dosa dibalas dengan ampunan. Ghafurur Rahim. Sungguh luar biasa maha kasih sayangnya Allah. Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu mengharapkan kita untuk tidak bertaubat. Selalu membuat was-was. Iblis itu berbisik kepada manusia, wahai fulan, engkau sudah berbuat dosa terlalu banyak. Engkau sudah berbuat dosa terlalu sering. Allah marah kepadamu. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Sehingga kita tidak bertaubat. Nah, ini bisikan syaitan. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Agar kita berputus asa dari ampunan. Selalu ada harapan bagi orang yang berbuat dosa sebesar apapun untuk memperoleh ampunan. Maka Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, ya, di mana ayat ini para ulama menyebutkan surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan harapan kepada manusia, termasuk surat Fatir 32 yang kita bahas sebelumnya. Dan ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran adalah surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya apa? Melampaui batas di dalam berbuat dosa. Bukan sekali dua kali dia berbuat dosa, tapi melampaui batas. Selalu berbuat dosa di dalam kehidupannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa untuk meraih rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Jadi jangan berputus asa sebesar apapun dosa kita, selama kita mau kembali kepada Allah, maka Allah akan puni dosa kita. Taubatan nasuha. Ini aliran sungai pertama yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia untuk membersihkan hambanya dari perbuatan dosa. Ya. Jadi taubat nasuha. Nabi saja yang hampir tidak pernah berbuat dosa, itu sehari bertaubat 100 kali. Nah, tentu kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya. Kemudian sungai yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia untuk membersihkan hambanya dari dosanya adalah Nahrul Hasanat Al-Mustaghriqah Lisayyi'at Al-Muhitati biha, yaitu sungai amal saleh. Yang pertama tadi adalah taubat untuk membersihkan dosa, yang kedua adalah amal
soleh dan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan-keburukan. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus keburukan sebelumnya. Maka di antara fungsi amal soleh itu adalah untuk menghapus dosa. Makanya sering sekali kita jumpai di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan amal soleh yang kecil akan menjadikan amal soleh itu sebagai pelebur dosa. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dalam salat jahar imam mengucapkan waladdallin, maka makmum mengucapkan amin. Malaikat juga mengaminkan. Kalau amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hanya dengan mengucapkan amin. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika dia i'tidal dari rukuknya, maka makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Siapa yang doanya itu sama dengan doa yang diucapkan oleh malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kabair, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Salat subuh kita hari ini akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan dari Isya sampai subuh. Salat zuhur nanti siang yang kita kerjakan itu akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya sampai salat subuh lagi. Artinya salat 5 waktu akan menghapus dosa-dosa kita selama sehari semalam. Jadi amal soleh akan menjadi penghapus dosa. Tapi syaratnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza stunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa besar. Artinya amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kecil, tidak menghapus dosa besar. Banyak juga dosa kecil yang kita kerjakan, terutama yang tidak disengaja. Jadi amal-amal soleh akan menghapus dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan dosa besar? Hatta dosa syirik, sungai yang pertama. Tahu? Ya. Jadi ini sungai yang kedua, beramal soleh. Karena amal soleh dapat menghapus dosa sebelumnya. Sungai yang ketiga, kita singkat saja. Ini syuruk atau tulu? Tulu. Syuruk itu sekitar 15 menit setelah waktu tulu. Ya, tulu itu ketika matahari muncul muncul. Kalau syuruk ketika matahari sudah terlihat di ufuk timur, masyrik, syuruk sudah agak naik sedikit. Kalau lebih tinggi lagi itu duha. Ya. Jadi waktu syuruk itu sekitar 15 menit mungkin setelah waktu tulu. Ya. Kita tambah sedikit. Ya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Sungai yang ketiga yang Allah siapkan di dunia untuk hambanya, agar hambanya membersihkan dosanya setiap saat adalah Nahrul Masaib Al-Mukaffirah Al-Azimah, yaitu sungai yang bernama musibah. Musibah yang besar yang dapat menghapus dosa. Karena salah satu fungsi musibah itu adalah untuk menghapus dosa. Allah memberikan ujian kepada kita tujuannya untuk menghapus dosa. Yeah. Jadi musibah itu bukan Allah murka sama kita, bukan. Bukan Allah marah kepada kita ketika kita kasih ujian. Justru itu tanda sayang Allah. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah berikan musibah kepadanya. Ada 4 fungsi musibah. Yang pertama adalah untuk menaikkan level iman.
untuk meningkatkan iman. Makanya ujian dan musibah itu Allah sesuaikan dengan tingkat iman. Semakin tinggi iman, maka semakin besar ujian dan musibah. Maka yang paling besar ujian hidupnya siapa, Pak? Siapa yang paling besar ujiannya? Ustadz. Ya. Ustadz itu ujiannya biasanya susah bawa pulang madu ke rumah. Itu aja sebenarnya. Ya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, karena mereka adalah manusia yang paling tinggi tingkat keimanan di antara seluruh manusia. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelah itu orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang mendekati tingkat keimanan para nabi, para sahabat. Begitu seterusnya. Fayubtalar rajulu ala hasbi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat imannya, sesuai dengan level imannya. Wa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau imannya tinggi, kalau agamanya kuat, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, tapi ujian terus, ya memang itu sunatullah. Kalau imannya tinggi, ibadahnya hebat, agamanya kuat, maka semakin kuat pula ujiannya. Semakin tinggi pula ujiannya. Kalau imannya biasa-biasa saja, ya ujiannya biasa-biasa saja. La yukallifullahu nafsan. Allah tahu porsi dan kemampuan kita. Allah tidak akan membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Allah tahu tingkat keimanan kita. Kalau kita SMA, nggak mungkin diberikan soal ujian SD. Terlalu mudah. Kalau kita SD, nggak mungkin diberikan soal ujian SMA. Karena bukan levelnya, sulit untuk menjawab. Jadi Allah itu sesuaikan dengan tingkat imannya. Ini fungsi ujian yang pertama, untuk meningkatkan iman. Kalau kita mampu menghadapi ujian itu dengan respon yang baik, maka Allah akan menaikkan iman kita. Yang pertama. Yang kedua, fungsi ujian itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita peroleh sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ada iman, ada ujian, ada pahala. Semakin tinggi iman, maka ujiannya semakin berat, tapi pahalanya semakin besar. Karena besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, dan besarnya ujian sesuai dengan besarnya tingkat keimanan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah itu kalau ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, kalau ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, bukan dikasih sehat, bukan dikasih jabatan, bukan dikasih materi yang berlimpah. Tapi kalau Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, ibtalahum, Allah kasih ujian, Allah uji dia. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Kalau dia ridha menghadapi ujian, maka Allah ridha kepadanya. Kalau dia marah ketika menghadapi ujian, maka Allah marah kepadanya. Karena di saat menghadapi ujian itu, tidak semua orang bisa ikhlas. Ada orang yang tidak terima. Ada orang yang marah-marah, bahkan cenderung berburuk sangka kepada Allah. Para ulama menyebutkan, termasuk Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, an-nasu 'inda hululil musibah lahu arba'u halat. Manusia itu ketika diberikan ujian dan musibah oleh Allah, ada 4 level. Yang pertama ayat tasakhat, ada orang yang berkeluh kesah, mengeluh saja kerjaannya. Ini hukumnya haram. Tidak boleh kita mengeluh, karena artinya tidak menerima ketetapan Allah. Yang kedua ayasbir, sabar. Jadi sabar itu ternyata bukan level yang paling tinggi, Pak. Level yang paling minim. Jadi kalau kita dapat musibah dan ujian, minimal kita mesti mampu bersabar. Bersabar itu artinya tidak mengeluh.
Jadi kalau kita dapat musibah, kemudian kita tidak mengeluh, tidak berburuk sangka kepada Allah, itu namanya sabar. Sebatas itu sudah termasuk orang yang sabar dan pahalanya besar di sisi Allah. Tidak terbatas pahalanya. Ada yang lebih tinggi daripada bersabar, Pak. Level yang berikutnya adalah ayyarda, ridho terhadap ujian. Ridho itu artinya dia ikhlas. Ikhlas menerima dengan lapang dada. Bedanya orang yang ridho dengan orang yang sabar. Kalau orang yang sabar itu adalah orang yang tidak mengeluh ketika terjadi musibah dan ujian, meskipun hatinya merasa berat. Ya Allah, berat sekali rasanya menerima ujian ini. Mungkin orang tua kita meninggal, pasangan kita meninggal, atau musibah apapun. Terasa berat di dalam hati kita untuk menerimanya, tapi kita mampu menahan diri. Sabar itu kan menahan. Menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, itu orang yang sabar. Tapi dalam hatinya masih berat menerima musibah itu. Itu kita bisa sabar saja sudah luar biasa. Kalau orang yang ridha, dia menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah tanpa ada keberatan di dalam hatinya sekecil apapun. Tidak merasa keberatan. Karena dia tahu innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Semua yang kita punya ini milik Allah dan Allah berhak mengambil kembali kapanpun dia mau. Kan hanya titipan. Akan kembali kepada yang punya. Wa ilaihin nusyur. Ketika Allah mengambil kembali apa yang dia punya, toh bukan punya kita, kenapa kita mesti bersedih? Toh itu adalah punya Allah. Ya. Itu orang yang ridho. Yang keempat, yang paling tinggi levelnya adalah ayyashkur. Ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, bersyukur. Susah bersyukur. Ridho saja itu sudah berat, apalagi mampu bersyukur. Musibah kok syukur. Biasanya syukur kan kalau kita dapat nih. Tapi kalau kita mampu bersyukur dapat musibah, Mas, luar biasa. Jarang-jarang kan. Biasanya kan hanya bersabar. Kita takziah misalnya ke rumah kerabat, istrinya meninggal misalnya, biasanya kita ucapin apa? Yang sabar Pak ya, yang sabar Pak. Jarang-jarang kita datang, kemudian kita datang, Pak syukurin Pak ya. Diusir kita. Padahal kalau mampu bersyukur terhadap musibah itu luar biasa. Kenapa? Karena pahala di kebaikannya sangat besar. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua fungsi musibah. Yang pertama menaikkan level iman, yang kedua sebagai tanda kasih sayang Allah. Yang ketiga fungsi musibah itu adalah untuk menggugurkan dosa. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidak ada satupun musibah sekecil apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, baik itu sakitnya, sedihnya, lelahnya, sampai bahkan duri yang menusuk di dalam dagingnya, melainkan itu akan menjadi penggugur dosa-dosa. Asal kita tidak berkeluh kesah. Begitu kena musibah, jalan kesandung, jangan bilang aduh sialan, nggak boleh. Nggak boleh. Astagfirullah, nggak boleh. Begitu tersandung, istighfar, astagfirullah. Mungkin ada kesalahan yang kita kerjakan sehingga Allah menegur, kesandung gitu. Ya. Ibu-ibu misalnya buka dompet di rumah kosong, jangan bilang sialan, astagfirullah, subhanallah. Nanti ibu-ibu lagi tidur, suaminya datang buka dompet ibu, diisi dompetnya, insya Allah. Kan bawa bapaknya dengar ini, nanti pulang ke rumah diisi dompetnya. Astagfirullah ya. Jadi apa namanya? Musibah yang kita peroleh akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Bisa jadi itu karena dosa kita sama istri kita, dosa kita sama suami kita, dosa kita sama anak-anak kita. Allah tegur dengan cara Allah kasih ujian dan musibah. Wa ilaina turja'un, agar kita kembali kepada Allah, berharap dan bersandar hanya kepada Allah, berserah diri dan tawakal hanya kepada Allah.
Allah, agar kita kembali kepada Allah ketika kita menghadapi musibah. Yang keempat, fungsi musibah itu adalah orang yang memperoleh musibah dalam kehidupannya, lalu dia mampu hadapi dengan sikap yang baik, minimal bersabar tadi, maka dia akan memperoleh surga yang tinggi. Jadi surga itu bertingkat, pintunya saja ada 8, dan tingkatan surga lebih banyak daripada itu. Yang paling tinggi surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada tingkatan surga. Nah, ahlul musibah itu akan memperoleh tingkatan surga yang lebih tinggi daripada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang hidupnya selalu baik-baik saja, jarang mendapatkan ujian, tapi dia soleh, dia masuk surga. Tapi tingkatan surganya masih berada di bawah level surga ahlul musibah, yang setiap hari musibah selalu datang silih berganti, tapi dia selalu sabar, selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat musibah, doa. Ummu Salamah cerita, salah satu istri Nabi, ketika Abu Salamah itu meninggal. Abu Salamah itu adalah salah satu sahabat terbaik. Menurut istrinya Ummu Salamah, tidak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sahabat yang luar biasa saleh, ahli surga betul. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah berjanji untuk tidak menikah lagi, karena dia ingin bersama Abu Salamah di dalam surga. Karena Abu Salamah itu suami terbaik. Abu Salamah meninggal, Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah. Ditolak Abu Bakar. Apalagi hanya kita yang datang, Abu Bakar. Tahu Abu Bakar ditolak, Umar datang. Mungkin saya ini maunya. Datang Umar, ditolak pula, Pak. Abu Bakar sama Umar. Akhirnya apa? Abu Bakar datang kembali, Umar datang kembali. Bukan kalau kita kan ini udah ditolak datang lagi, nggak tahu diri, betul kan? Apa kata Abu Bakar? Apa kata Umar? Kali ini jangan kau tolak. Karena kami datang bukan untuk melamarmu untuk diri kami, tapi kami akan melamarmu untuk Nabi. Diterima nggak? Nabi. Kenapa? Karena ketika Abu Salamah itu meninggal, Nabi mengajarkan doa kepadaku. Apa doa yang diajarkan Nabi ketika kita menghadapi musibah? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang sedang aku hadapi. Jadi mengharap pahala dari musibah. Wa akhluf li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Abu Salamah meninggal, gantinya siapa? Nabi lebih baik dari Abu Salamah. Maka saya sekitar setengah tahun yang lalu, saya lagi imam sholat subuh. Jadi di masjid tempat saya imam itu, di sampingnya ada ruangan imam, ada pintu khusus imam di sana. Saya taruh handphone di atas lemari di ruang imam itu, dan saya lupa kunci dari dalam. Waktu saya imam sholat subuh, kemudian tiba-tiba ada suara pintu terbuka, ada orang yang masuk. Saya juga jadi nggak khusyuk sholatnya. Saya nengok, saya mundur sedikit, saya nengok, nggak ada orang. Padahal lagi sholat, nggak khusyuk juga rupanya. Padahal hanya urusan handphone dunia. Itulah kita kadang-kadang. Kalau keluar lupa Quran, nggak kepikiran. Tapi kalau keluar lupa handphone, balik nggak Pak? Balik. Lupa Quran, sama ternyata. Qurannya kan ada di handphone. Masuk. Pas saya ruku rakaat pertama, sujud rakaat pertama, sujud terakhir. Begitu saya bangkit dari ruku, karena pintunya setengah terbuka, persis seperti ini. Saya mundur sedikit sambil nengok, nggak ada orang. Begitu selesai sholat, saya keluar, saya zikir, saya baca doa. Saya nggak ngeh tadi, mungkin saya pikir mungkin ada apalah, mungkin pengurus mau apa. Ternyata selesai sholat, saya mau ngambil handphone, saya mau balas WA, udah nggak ada handphone. Ternyata tadi orang masuk ngambil handphone. Saya lihat di CCTV masjid, cepat sekali dia.
Mungkin udah dipantau, tahu tempat saya simpan handphone. Ya. Handphone imam saya doakan ya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Siapa tahu dia buka handphonenya kan dengar ceramah semua adalah. Ya. Dapat hidayah dia jadinya kan. Saya ikhlas ridho. Ya kan HP Xiaomi, Pak. Kalau Samsung mungkin berat juga. Karena Xiaomi saya ridho, ikhlas. Karena saya tahu harganya murah. Saya yang beli. Ikhlas ridho dan saya yakin Allah akan ganti yang lebih baik. Saya bilang sama istri, ya mungkin dia lagi butuh uang untuk persalinan istrinya, kita nggak tahu. Ya, kita niatkan saja untuk sedekah. Saya baca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ustadz Hasan Mubarak WA saya 2 hari nggak saya balas. Begitu ketemu kok nggak balas, handphone saya hilang 2 hari yang lalu. Besok saya sampai rumah, saya dikirimin iPhone, Pak. Sama Ustadz Hasan. Antum kenal Ustadz Hasan? iPhone. Antum tahu harga iPhone kan? Xiaomi yang hilang gantinya iPhone. Saya bilang doa saja mustajab. Tapi mudah-mudahan jangan hilang lagi yang ini. Saya nggak tahu apakah dapat ganti lagi atau tidak kan. Beliau kan jual beli handphone juga, dikirimin iPhone baru. Ya. Seharga motor itu, Pak. Ganti yang lebih baik. Jadi baca doa ini, Allah beri ganti yang lebih baik. Meskipun saya bingung juga cara makainya sampai hari ini nggak bisa makai. Ya, HP Samsung aja lah yang gampang. Insya Allah. Jadi itu fungsi musibah. Maka orang-orang di dalam surga, ahli surga yang berada di bawah surganya ahlul musibah, itu memohon kepada Allah, ya Allah hidupkan kembali kami ke dunia. Dalam Al-Quran itu umumnya Allah menceritakan tentang orang yang meminta kembali hidup ke dunia, itu adalah orang-orang yang ahli neraka dan ahli maksiat. Mereka menyesal, lalu mereka meminta kembali ke dunia. Surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100 itu ada. Surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan seterusnya. Surat Fatir juga ada ayat 37. Mereka meminta kembali ke dunia untuk beramal saleh. Karena mereka sedang diazab di dalam neraka, mereka menyesal mereka. Tapi ini Nabi bercerita dalam hadis riwayat Imam Nasai, Nabi bercerita orang sudah di surga tapi minta kembali ke dunia. Padahal itu kan harapan kita. Jadi kalau bahasa mudahnya kita, saking inginnya masuk surga itu, ya Allah, surga yang paling rendah juga nggak apa-apa. Yang penting surga. Mungkin di terasnya aja juga nggak apa-apa. Yang penting surga dan tidak masuk neraka. Nah ini sudah berada di surga tapi tidak puas dalam tanda kutip dengan level surga yang dia peroleh. Dia ingin memperoleh level surga yang lebih tinggi daripada orang yang di atasnya. Ya Allah hidupkan kembali ke dunia, bukan untuk bersenang-senang, karena tidak ada artinya secuil pun, tidak ada kenikmatan secuil pun dari kesenangan dunia yang dia rasakan dibandingkan dengan besarnya kesenangan dan nikmat yang ada di dalam surga. Dia meminta kembali ke dunia untuk apa? Ya Allah, kalau engkau kembalikan kami ke dunia, berikan ujian yang besar kepada kami, sebesar ujian yang kau beri kepada ahli surga di atas kami. Karena mereka telah menyaksikan betapa tingginya kedudukan surga yang diperoleh oleh ahlul musibah. Jadi ini diantara fungsi musibah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian kepada hambanya untuk menaikkan iman, untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggugurkan dosa. Dan orang yang hidupnya selalu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan surga yang tinggi kepadanya. Sebagai penutup, beliau menyampaikan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan adkhalahu hadhil anhar ats-tsalasah fa waradal qiyamah tahuran thayyiba wa lam yahtaj ila tathirir rabi. Ini penutup yang sangat indah. Beliau mengatakan, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memasukkan hambanya ke dalam salah satu di antara 3 sungai ini, sehingga dia datang pada hari kiamat tahuran thayyiba, dalam keadaan tahur,
artinya suci tanpa dosa, dalam keadaan yang baik. Walam yahtaj ila tathirir rabi, sehingga dia tidak butuh sungai yang keempat di dalam neraka jahanam. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita masuk ke dalam salah satu di antara 3 sungai ini. Yang pertama taubat nasuha. Yang kedua istiqamah di atas amal saleh. Yang ketiga musibah. 3 hal ini yang menjadi penghapus dosa, dan ini adalah sungai yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya di dunia untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Maka Allah ingin kita bertaubat, Allah ingin kita beramal saleh, dan Allah jika tidak cukup dengan itu, Allah kasih kita ujian sehingga kita bersih dari dosa, nanti di hari kiamat langsung melenggang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.